Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah menghadiri rapat kita pada siang hari ini. Rapat kita kali ini dihadiri oleh Bapak Alfi selaku Wali Kota Kota Padang, Ibu Alisa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Epis selaku Kepala UPTD Persampahan Kota Padang, dan Bapak Dian selaku Ketua DPR Kota Padang, dan saya sendiri Sekretaris Daerah Kota Padang. Rapat kita kali ini membahas tentang laporan mengenai sampah makanan yang makin meningkat di Kota Padang. Untuk itu saya serahkan kepada pimpinan rapat selaku Bapak Alfi Wali Kota Kota Padang. Bersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Daerah Kota Padang. Karena kita membahas masalah meningkatnya sampah sisa makanan. Laporan meningkatnya sampah sisa makanan yang dihasilkan oleh restoran dan UMKM penghasil makanan. Maka dari itu kita membahas permasalahan tersebut serta mencari untuk solusi dari permasalahan tersebut. Banyaknya laporan yang saya terima mengenai pengolahan sampah sisa makanan tersebut. Yang pertama, meningkatnya sampah sisa makanan di beberapa titik di Kota Padang yang menyebabkan pencemaran udara karena tidak dibuang sesuai tempatnya. Dan yang kedua, laporannya itu tidak dikelola dengan baik bank sampah pembuang sisa makanan tersebut. Untuk permasalahan tersebut, marilah sama-sama kita membahas dan mencari solusinya. Maka dari itu, dengan hadirnya kita bersama di sini untuk bertukar pikiran, kita mulai saja langsung dari Ibu Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Alisa. Silakan. Apa Baik. ada saran atau masukan? Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Jika berbicara masalah sampah, ini adalah perihal yang tidak ada habis-habisnya. Karena permasalahan sisa makanan ini untuk saat ini menjadi perihal yang cukup beresiko bagi masyarakat kita. Kenapa dikatakan beresiko? Yaitu karena polusi dari sampah-sampah sisa makanan yang termasuk ke dalam sampah organik ini dapat menyebabkan terpicunya beberapa penyakit seperti penyakit infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran pencernaan, dan berbagai macam penyakit, apalagi kepada masyarakat yang tinggal di daerah terdekat dengan pembuangan. Kita ambil salah satu contoh, itu terdapat di salah satu restoran hotel bintang 5 yang mana setelah ditelaah pengelolaan sampah sisa makanan dari pihak restoran tersebut mengakui bahwasannya dari restoran tersebut tidak ada pilah memilah dari sampah tersebut, hanya menyerahkan kepada petugas pengumpul sampah dan hanya berserah kepada biaya retribusi saja. Lalu selanjutnya langkah preventif, yaitu langkah pencegahan dari DLH. Tentunya kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat, mensosialisasikan serta mengedukasi bagaimana kita masyarakat ini mampu menghemat penggunaan bahan pangan agar nantinya penumpukan sisa makanan dapat dihindari. Langkah ini kami sosialisasikan biasanya melalui media, pamflet, radio, serta media lainnya. Selanjutnya dari kami pihak DLH juga ada langkah represif, yaitu seperti langkah pengobatan lah ya Bu ya Pak istilahnya. Langkah ini kami laksanakan dan kami rancang. Yang pertama itu mengurangi timbulan. Mengurangi timbulan tadi yaitu mengurangi penumpukan sisa sampah dari makanan ini, yang mana timbulan ini nanti bisa kami olah menjadi pakan ternak dan pupuk organik. Yang kedua, setelah dilihat-lihat di beberapa kelurahan memang terdapat sedikit saja bak sampah yang dapat digunakan dari masyarakat. Jadi kami dari pihak DLH tentunya kedepannya akan menggencarkan bagaimana untuk menambah bak-bak sampah ini di lingkungan kelurahan masyarakat. Lalu yang terakhir itu rencananya dari DLH akan ada suatu program itu namanya ekoenzim. Ekoenzim ini nantinya bisa menghasilkan pembersih, penyubur tanah, penyubur tanaman yang ekoenzim ini untuk Bapak ketahui sumbernya berasal dari sayuran dan buah-buahan yang difermentasi.
Mungkin dari pihak DLH itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang lain, mungkin ada masukannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Ibu Alisa Putri. Apakah dari forum ada yang ingin menambah masukan atau saran mengenai program yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup tersebut? Atau ada saran lain gitu dari Bapak PDD mungkin? Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wali Kota untuk inovasi untuk pengelolaan pengurangan sampah yang terjadi di Kota Padang saat ini. Berbagai gebrakan solusi untuk mengurangi sampah organik maupun sampah non-organik untuk menawarkan kemudahan layanan melalui teknologi dengan dampak yang besar dan luas. Inovasi tersebut datang dari surplus dan food cycle. Untuk surplus dan food cycle, kita bersama-sama bergerak untuk mengurangi jumlah sampah sisa makanan. Hanya saja strategi yang mereka terapkan berbeda dalam menangani sampah sisa makanan. Untuk food cycle berupaya untuk mengatasi kelaparan pada masyarakat yang kurang mampu. Mereka mengumpulkan sisa makanan yang masih layak dari industri makanan maupun yang untuk didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan surplus mengurangi sampah sisa makanan yang menyediakan platform bagi penggunanya untuk jual beli sisa makanan yang masih layak konsumsi. Sisa makanan dijual oleh industri, makanan tersebut dapat dibeli oleh konsumen umum. Dan inovasi tersebut tentunya berdampak baik untuk mengurangi jumlah sampah sisa makanan yang dihasilkan dari aktivitas industri, makanan maupun konsumsi pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala PDD Sampah Kota Padang, Bapak Epi Selamansyah. Apakah di forum ada yang ingin menambahkan saran atau masukan dari program tersebut? Permisi ya Pak, saya mau menyampaikan Ya, sedikit saran mengenai saran dari Bapak UPTD Persampahan. Itu tadi ada surplus dan food cycle. Menurut saya Pak, untuk di Kota Padang kalau food cycle itu tidak bisa kita pakai programnya karena mengingat kondisi ekonomi masyarakat Kota Padang tidak terlalu buruk, masih bisa untuk mendapatkan makanan layak selain dari food cycle. Jadi dari dua saran yang Bapak sampaikan tadi, kalau saya pribadi, kalau untuk food cycle tidak usah digunakan, kita menggunakan surplus saja. Sekian Pak. Terima kasih kepada Sekretaris Daerah. Apakah ada forum lagi yang ingin menambah atau menambah masukan saran? Ada tambahan atau masukan saran, Bapak Ketua DPR? Oh, baik, terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Ya. Mungkin sama-sama kita ketahui bahwasannya mengenai sampah ini selalu menjadi permasalahan untuk kita semua, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Mungkin kami dari sebagai wakil rakyat, harapan dari kami untuk ke depannya mengenai program terbaru dari Ibu Delha dan Bapak UPTD Kota Padang bisa berjalan dengan baik untuk ke depannya. Dan kalau bisa kita sebagai pemerintah mengadakan agenda sosialisasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin sekian Bapak Wali Kota sampai. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPR Kota Padang, Bapak Dian Bagian pertama. Apakah dari forum ada yang ingin menambah masukan atau saran mengenai sampaikan oleh Bapak Ketua DPR? Kalau tidak ada, berarti setelah apa yang kita bicarakan di forum ini, saya mendapatkan kesimpulan yaitu untuk permasalahan sampah sisa makanan adanya gerak ekoenzim, yaitu menciptakan pakan ternak dan pupuk organik serta memperbanyak bak sampah pembuangan sampah makanan. Dan satu lagi yaitu surplus yang disampaikan oleh tadi Bapak UPTD Persampahan. Dari solusi-solusi tadi hendaknya kita sosialisasikan dulu seperti kata Bapak DPR agar masyarakat dan para pelaku usaha tahu dan masalah tersebut sama-sama bisa kita atasi baik dari masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.
dapat kita simpulkan bahwa hasil rapat kita pada hari ini Senin 6 Maret 2023 pada pukul 3 sore bahwa keputusan yang dapat kita ambil dari permasalahan meningkatnya sampah sisa makanan, yaitu yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha bagaimana tentang pengelolaan sampah sisa makanan, yang mana yang kita sosialisasikannya itu pertama program ekoenzim, yaitu menciptakan pakan ternak dan pupuk organik dari sampah sisa makanan. Yang kedua, memperbanyak bak sampah sisa makanan dan menggunakan bak sampah itu semaksimal mungkin sesuai fungsinya. Serta yang ketiga yaitu softfood, yaitu apa tadi softfood Epis menyediakan platform kepada pelaku usaha untuk pembuangan akhir sampah sisa makanan mereka. Bagaimana Bapak Wali Kota? Sah? Sah. Satu lagi, apakah dari forum ini ada masukan saran mengenai program-program yang kita bicarakan tadi? Apakah bisa berjalan dengan efektif program kita tersebut? Kalau program kita dapat kita realisasikan dengan baik jika semuanya sama-sama ikut serta dan membantu bagaimana agar program ini bisa dijalankan dengan baik. Tentunya peran kita sebagai pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha juga sangat dibutuhkan. Mengenai bank sampah, kurangnya bank sampah tersebut bisa diatasi oleh pihak DLH dari program tersebut? Mungkin kedepannya akan sama-sama kami lakukan bersama pihak-pihak Dinas Lingkungan Hidup. Bagaimana prosedurnya nanti akan kami bahas lebih lanjut. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Rapat Kita siang ini. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja.